Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Tembilahan kelas 10-1 dari kelompok 4 ingin menyampaikan apa sih sejarah sebagai ilmu itu. Sejarah sebagai ilmu adalah suatu disiplin yang menyelidiki dan meneliti kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia di masa lampau dengan menggunakan metode ilmiah. Sejarah ilmu ini seperti halnya ilmu pengetahuan lainnya mulai berkembang pada abad ke-19. Sejarah berusaha mencari hukum-hukum yang mengendalikan kehidupan manusia dan juga mencari penyebab terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Sejarah dikatakan ilmu karena merupakan pengetahuan terkait masa lalu yang disusun secara sistematis sesuai kajian metode ilmiah. Menurut Ismail, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kisah mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi atau berlangsung. Menurut Kunto Wijoyo, ciri-ciri atau karakteristik sejarah sebagai ilmu yaitu mempunyai generalisasi. Generalisasinya adalah kesimpulan sejarah bisa menjadi koreksi kesimpulan lain. Kesimpulan umum sejarah ini lebih mendekati pola-pola atau kecenderungan. Pengalaman artinya sejarah melakukan kajian atau peristiwa yang sungguh terjadi di masa lampau. Sejarah akan tergantung pada aktivitas nyata manusia. Teori ini berisi satu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Dalam filsafat disebut dengan epistemologi. D. Memiliki objek, yaitu perubahan atau perkembangan aktivitas manusia karena objek terkait pada manusia. Jadi waktu menjadi unsur yang penting dalam sejarah. Jika fisika membahas waktu fisika, maka sejarah bicara waktu manusia. Karena waktu dalam pandangan sejarah tidak lepas dari manusia. Memiliki metode. Untuk menjelaskan perkembangan atau perubahan secara benar, dengan metode sejarah seseorang tidak boleh menarik kesimpulan yang terlalu berani, tetapi sewajarnya saja. Menurut Muhammad Yamin, A. Kejadian dalam masyarakat manusia pada zaman lampau. Kejadian ini meliputi suatu masyarakat dan keadaan-keadaan yang berpengaruh. Muhammad Yamin menyatakan bahwa rangkaian kejadian itu mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain dan ada kesulitannya. Masyarakat manusia pada zaman yang lampau itu berlalu dalam masyarakat manusia, yaitu gejala perebutan. Muhammad Yamin dalam hal ini menegaskan pembatasnya dengan mengutip ucapan Red Berhim C. Waktu yang lampau. Sejarah menyelidiki kejadian-kejadian pada zaman atau waktu lampau. Jika batas-batas waktu dalam 3 babat dahulu, kini, dan nanti dihilangkan, maka sang waktu menjadi tidak berpangkal dan tidak berujung. Waktu itu penting sekali sebagai batas tinjauan. Waktu yang lampau. Sejarah menyelidiki kejadian-kejadian pada zaman atau waktu yang lampau. Adapun gejala-gejala masyarakat pada waktu sekarang dan tinjauan kemungkinan pada waktu yang akan datang menjadi bidang objek ilmu politik dan futurologi. D. Tanggal dan tarikh. Waktu yang telah lampau adalah demikian jauh dan lamanya sehingga sukar mengingkarnya. Apabila sang waktu itu bermula atau berpangkal, maka masa lampau itu tak pernah putus dari rangkaian masa kini dan masa nanti. Sehingga waktu dalam perjalanan sejarah adalah suatu kontinuitas. Penafsiran atau syarat khusus. Penyelidikan sejarah secara ilmiah dibatasi oleh cara meninjau yang dinamakan juga penafsiran keadaan-keadaan yang telah berlalu. Cara menafsirkan itu dinamakan tafsiran atau interpretasi sejarah. F. Ilmu pengetahuan. Sendi pertama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah suatu ilmu pengetahuan sebagai pertumbuhan hikmah kebijaksanaan, rasionalisme manusia. Hasil penyelidikan. Sejarah sebagai cabang ilmu pengetahuan disusun menurut hasil-hasil penyelidikan, investigation atau research yang dilakukan dalam masyarakat manusia. Jadi, penyelidikan adalah penyaluran hasrat ingin tahu oleh manusia
dalam taraf keilmuan. Penyelidikan ilmu sejarah ialah hasil penelitian dengan menggunakan bahan-bahan penyelidikan sebagai kenyataan. Semua disebut sumber sejarah baik berupa benda, dokumen tertulis maupun tradisi lisan. Cerita. Sendi cerita merupakan pelaporan tentang terjadinya pada zaman yang lampau. Untuk membedakan cerita biasa dengan dongeng, sejarah dalam pengertian ilmiah harus menunjukkan hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Secara kronologis, cerita adalah anasir subjek, tetapi anasir ini menghubungkan dengan bahan sejarah yang objektif secara harfiah. Sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu karena memiliki ciri-ciri berikut. A. Pemikiran yang rasional. Ilmu hanya dapat dipahami dengan akal pikiran, yakni menggunakan penalaran yang sehat. Analisis yang dilakukan terhadap sejumlah pengetahuan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh aturan-aturan logika untuk mencapai suatu kesimpulan. Proses penyimpanan itu disebut penalaran. Sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu karena memiliki ciri-ciri berikut. A. Pikiran yang rasional. Ilmu hanya dapat dipahami dengan akal pikiran, yakni menggunakan penalaran yang sehat. Analisis yang dilakukan terhadap sejumlah pengetahuan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh aturan-aturan logika untuk mencapai suatu kesimpulan. Proses penyimpanan disebut penalaran. B. Penyusunan yang sistematis. Penyusunan secara sistematis kemungkinan pengetahuan yang diteliti secara berkaitan dengan bidang ilmu lain sehingga merupakan suatu kesatuan yang saling berhubung satu sama lain. Dengan demikian, berbagai pengetahuan tersebut tidak saling bertentangan melainkan dapat runtut dan konsisten. Penyusunan secara sistematis pengetahuan sejarah mulai dari langkah yang pertama, pengumpulan sumber, sampai dengan yang terakhir, penulisan sejarah sebagai cerita. C. Kebenaran bersifat objektif. Pengetahuan ilmiah dapat dikomunikasikan dengan orang lain dengan kebenaran yang dapat diterima oleh orang lain juga karena sesuai dengan kenyataan objektif. Sejarah sepanjang menyangkut tentang fakta adalah objektif, oleh karena itu fakta sejarah adalah objektif. Maka penulisannya harus berdasarkan fakta tersebut. Dengan demikian, sejarah memiliki kebenaran objektif. Jadi ilmu sejarah memperoleh kedudukan sebagai ilmu setelah berbagai peristiwa sejarah itu diserahkan. D. Memiliki tujuan. Ilmu sejarah memiliki tujuan sendiri untuk membedakan dengan ilmu yang lain. Artinya dengan memiliki tujuan, suatu ilmu akan dibatasi dan oleh objek material atau sasaran yang jelas. Misalnya objek ilmu kedokteran adalah manusia yang masyarakat dan sasaran pokok tubuh manusia atau penyakit. Dengan demikian, fokus usahanya ialah usaha untuk menyembuhkan supaya manusia menjadi sehat. E. Memiliki metode. Metode dalam arti yang luas adalah cara atau jalan untuk melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Dengan memiliki metode, maka seseorang dapat melakukan kegiatan secara lebih tertera. Dengan demikian, kegiatan tersebut bersifat lebih praktis sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. A. Epigrafi. Epigrafi adalah pengetahuan mengenai cara membaca, menentukan tanggal atau waktu, dan menganalisis tulisan atau inskripsi kuno pada benda-benda yang dapat bertahan lama, seperti batu, logam, atau gading. B. Ikonografi. Ikonografi adalah ilmu tentang arca-arca atau patung-patung kuno dari zaman prasejarah dan sejarah. Arca-arca atau patung-patung ini dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian dari bangunan-bangunan keagamaan seperti kuil, gereja, atau candi. Sejumlah besar patung telah dihasilkan oleh masing-masing peradaban kuno dunia. C. Numismatik. Numismatik adalah ilmu yang mempelajari mata uang atau koin asal usul, teknik pembuatannya, sejarah, meteorologi, dan seninya. Mata uang atau koin ialah skeping logam yang dibentuk dan berat tertentu yang membuat tanda-tanda dicapkan di atas oleh penjabat. Antropologi tersendiri adalah ilmu yang mempelajari manusia purba sehingga disebut juga antropologi ragawi. Objek yang dipelajari adalah fosil-fosil manusia purba. Misalnya, ilmu ini bertujuan untuk mengkonstruksi asal-usul manusia serta menunjukkan kesalahan teori evolusi, persebaran manusia, lingkungan,
cara hidup dan budidaya manusia pada masa prasejarah. Yang kelima ada arkeologi. Arkeologi adalah kajian ilmiah mula-mula menghasilkan kebudayaan prasejarah dengan cara panggilan, ekskavasi, dan pemaparan deskripsi sisa-sisa peninggalan prasejarah. Kemudian dikaji juga hasil-hasil kebudayaan atau peninggalan manusia setelah memasuki periode sejarah yang ditentukan melalui eksplorasi di situs arkeolog, yaitu tempat-tempat yang dianggap menyimpan bukti-bukti arkeologis. Nah, yang terakhir ada paleografi. Paleografi adalah kajian tentang tulisan-tulisan kuno, termasuk membaca, menentukan waktu atau tanggal, dan menganalisis tulisan kuno dan ditulis papirus, tablet-tablet tanah liat, tembikar, kayu, fragmen, dan velum atau kertas, dan lontaran daun enau. Tugas utama ilmu sejarah adalah memahami, menerangkan, dan menghidupkan kembali sebagian masa silam, yang berarti untuk masa kini dan masa yang akan datang, sebagai bahan referensi menuju kehidupan yang baik.